Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardianur dengan NIM C1D12301. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Cyber Security Management yang berisi serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat di Jambi. Langsung masuk ke nomor kasus pertama, yaitu analisis ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat. Server disimpan di lokasi internal rumah sakit tanpa sistem keamanan fisik dan logis yang memadai, menjadikan sistem mudah diakses secara fisik oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu tidak adanya isolasi jaringan dan sistem proteksi lapis ganda, sehingga ketika satu titik disusupi, malware dapat menyebar tanpa hambatan ke seluruh sistem. Kurangnya manajemen patch dan monitoring membuat server tetap rentan terhadap eksploitasi celah keamanan yang telah diketahui. Dan yang terakhir, tidak ada infrastruktur cadangan atau redundancy dan backup offsite yang dapat diaktifkan saat terjadi serangan, mengakibatkan lumpuhnya operasional rumah sakit. Selanjutnya pada kasus nomor 2, yaitu uh, peran peran penting fitur keamanan fisik dan logis di data center modern. Jadi di keamanan fisik yaitu akses terbatas, CCTV, kontrol suhu, dan kebakaran. Dan di keamanan logis itu ada firewall canggih, IDS atau IPS, enkripsi data, lalu patch otomatis, dan segmentasi jaringan. Contohnya data center seperti AWS atau Telkom Sigma punya sistem ini pencegahan untuk penyebaran malware secara otomatis. Fitur ini membantu mencegah masuknya ancaman dan melindungi data 24 24 eh, per minggu. Lalu pada kasus nomor 3, yaitu rekomendasi desain ulang infrastruktur di air RSHS Jambi. Yaitu yang pertama gunakan data center pihak ketiga, cloud atau hybrid cloud. Yang kedua, terapkan segmentasi jaringan dan backup rutin di lokasi berbeda. Yang ketiga, tambahkan monitoring real time dan manajemen patch otomatis. Langkah ini membuat sistem lebih kuat, fleksibel, dan siap menghadapi serangan. Untuk kasus yang keempat, yaitu langkah-langkah keamanan cyber lainnya yang perlu diterapkan. Di sini ada yang pertama, edukasi dan edukasi dan pelatihan karyawan. Sosialisasikan bahaya phishing, malware, dan prosedur keamanan cyber. Yang kedua, multifactor authentication. Mewajibkan penggunaan MFA untuk semua sistem penting. Yang ketiga, endpoint detection and response. Gunakan sistem EDR untuk mendeteksi perilaku mencurigakan di perangkat pengguna. Yang keempat, kebijakan akses berdasarkan peran atau role based access control atau RBAC, yaitu batasi akses data dan sistem sesuai kebutuhan pekerjaan. Dan yang kelima, simulasi simulasi serangan dan audit berkala. Lakukan uji coba keamanan secara rutin untuk menemukan celah sistem sebelum diserang pihak luar. Dan untuk pada kasus terakhir yaitu dampak jangka panjang dan peran data center yang aman. Dampaknya yaitu kerugian finansial dan kehilangan data, lalu turunnya kepercayaan publik dan resiko sanksi hukum atau UU ini PDP. Lalu peran data center aman yaitu menjamin operasional dan pemulihan cepat. Lalu menyediakan backup otomatis dan sistem failover. Lalu ada patuhi standar keamanan. Dan yang terakhir lindungi dari gangguan fisik dan digital. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.